Assalamualaikum anak-anak hebat, jumpa lagi bersama saya Ibu Anugrah dan kita akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, terkhusus pada objek IPA dan pengamatannya atau pengukuran. Nah, cermati gambar yang ada di bawah ini. Coba lihat ada dua gambar, yang sebelah kiri kita bisa lihat ada seorang anak kecil yang tengah diukur tinggi badannya. Kemudian yang sebelah kanan, yang gambar kedua ini adalah seorang pedagang buah naga yang sedang menimbang buah naganya. Baik, coba dicermati ya anak-anak. Kedua gambar ini pasti sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan gambar yang ditampilkan, aktivitas apa sih yang sedang dilakukan? Nah, ternyata kedua gambar tersebut adalah kegiatan pengukuran. Jadi, di IPA itu ada suatu kegiatan yang sering dilakukan, yaitu kegiatan pengukuran ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi kegunaan mempelajari IPA. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan besaran pokok dan besaran turunan. Sebenarnya apa sih kegunaan mempelajari IPA itu? Nah, ada 4 kegunaan mempelajari IPA. Yang pertama, bisa memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Jadi, di sekitar lingkungan anak-anak sekalian, pasti terjadi berbagai fenomena-fenomena alam. Nah, dari fenomena alam tersebut, kita bisa memahami berbagai hal, kemudian memahami manfaatnya. Ternyata dengan terjadinya misalnya petir, petir ini membawa kegunaan seperti ini dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, melatih berpikir logis dan sistematis, karena seseorang yang mempelajari IPA tentu dia harus memiliki sikap-sikap ilmiah. Yang ketiga, memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Kenapa memudahkan dalam menyelesaikan masalah? Karena seseorang yang mempelajari IPA, dia mampu untuk berpikir yang tadi, berpikir logis, berpikir sistematis, teratur, dan sesuai dengan kenyataannya. Serta yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Kenapa bisa meningkatkan kualitas hidup sih? Karena dari ketiga poin sebelumnya, poin 1 hingga poin 3, otomatis setiap orang yang mempelajari IPA memperoleh kegunaan. Kita masuk pada pengertian pengukuran. Jadi pengukuran itu adalah bagian dari pengamatan yang merupakan proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain. Nah, pengukuran ini merupakan kegiatan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas suatu benda terhadap satuan ukuran atau satuan ukurnya. Nah, secara sederhana mengukur ini adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standarnya. Jadi setiap materi, zat, dan fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini sebenarnya semuanya dapat diukur. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur itu memiliki satuan. Nah, besaran dan satuan itu adalah bagian dari pengukuran. Jadi besaran itu apa sih? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi setiap yang dapat diukur itu disebut dengan besaran. Kemudian satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran serta sebagai pengiring suatu besaran. Jadi jika suatu besaran akan diikuti oleh suatu satuan. Kibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku.
Contohnya seperti ini, seorang anak mengukur panjang meja 2 meter. Nah, panjang meja 2 ini disebut sebagai besaran. Karena panjang ini kan bisa diukur, panjang meja itu bisa diukur. Nilainya atau angkanya sebesar 2. Nah, meter yang mengikuti di belakangnya inilah yang disebut dengan satuan. Jadi bisa dibedakan ya yang mana besaran dan satuan. Nah, besaran terbagi menjadi 2. Yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Jadi kita ketahui dulu apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang memiliki nilai satuan dan sudah disepakati oleh para ahli fisika. Nah, besaran pokok ini hanya 7 macam yang sudah ditentukan dan ini sudah disahkan oleh Sistem Satuan Internasional atau SI, berlaku sama dimanapun maupun kapanpun. Siapapun yang melakukan pengukuran, besaran pokok ini tetap sama. Contohnya panjang, itu untuk mengukur jarak ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah tabel besaran pokok. Itu ada 7 macam, mulai dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, 7 besaran pokok ini memiliki satuan internasional dan juga lambang satuannya. Panjang, satuan internasionalnya meter, massa kilogram, waktu second, suhu Kelvin, kemudian kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat atau mol. Dari 7 besaran pokok ini bisa diukur menggunakan yang namanya alat ukur. Misalnya panjang, itu bisa diukur menggunakan mistar, jangka sorong, maupun mikrometer sekrup. Kemudian massa menggunakan neraca, waktu bisa menggunakan stopwatch, suhu menggunakan termometer, kuat arus listrik bisa diukur menggunakan ampermeter, intensitas cahaya, alat ukurnya adalah luxmeter, kemudian jumlah zat bisa diukur atau dihitung menggunakan stoikiometri pada bidang kimia. Baik, kita lanjut pada besaran turunan. Jadi besaran turunan itu adalah satuan besaran yang merupakan turunan dari besaran pokok. Contohnya lewat perkalian ataupun pembagian 2 besaran pokok ataupun lebih. Jadi besaran turunan ini tidak terpaku pada 7 macam saja. Kalau besaran pokok kan hanya 7 macam yang tadi. Besaran turunan ini jumlahnya banyak dan ya itu merupakan penggabungan dari 2 atau lebih besaran pokok. Contohnya ini besaran turunan luas. Luas ini adalah gabungan dari besaran pokok panjang kali lebar. Jadi ini ada 2 besaran pokok panjang, satuannya meter kuadrat. Kemudian volume ini ada gabungan dari 3 besaran pokok, kemudian ada massa jenis, gabungan dari besaran pokok massa dan besaran turunan volume. Ada kecepatan, percepatan, gaya, kemudian usaha. Ini merupakan gabungan dari besaran pokok gaya, besaran turunan gaya dan perpindahan. Kemudian daya, besaran turunan tekanan, serta momentum. Nah, momentum di sini adalah gabungan dari besaran pokok massa dan kecepatan. Ya, sampai di sini dulu materi kita mengenai objek IPA terkhusus pada materi pengukuran. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.